Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempraktekkan yaitu sifat cahaya percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Alat dan bahan yang perlu disediakan yaitu ada cermin datar. Cermin datar yang mana? Cermin datar. Ini. Ya. Terus kemudian ada cermin cembung. Oke. Kemudian cermin cekung. Dan saya menggunakan lampu senter. Oke, langkah pertama saya akan melakukan pemantulan cahaya tanpa adanya cermin. Pertama, pemantulan cahaya adanya cermin. Tanpa adanya cermin. Ya, kita siapkan senternya Mas. Sini Mas. Sini Mas, standby Mas. Oke, tanpa adanya cermin Mas. Nah, ini. Boleh Mas. Ya. Terus kita senter. Ini belum ada dulu, pantulan dulu. Nah, luruskan Mas. Nah, terus nyalakan. Yang ini. Nah. Oh, tidak memantul. Nah, situ ya. Bisa dilihat, oke. Senter cahaya senter itu menembus celah cahayanya, dan di sini kita lihat tidak ada pemantulan cahaya ya. Tidak ada pemantulan cahaya. Terus di sini kita lihat sehingga tidak menghasilkan sudut pantulan. Tidak ada sudut pantulannya. Kalau bisa melihat sudut pantulannya caranya kayak gini ya. Cara melihat sudut pantulannya. Ayo Mas, standby sini Mas. Oke. Nah, ini bisa dilihat sudut pantulannya nggak ada ya. Oke, sekarang langkah kedua kita akan melakukan percobaan di mana senter, celah cahaya dan cermin pada posisi yang sejajar. Di sini senter celah memiliki jarak 20 cm, sedangkan cerminnya 40 cm. Ini dapat kita lihat cahaya menembus celah cahaya menuju cermin datar, dan di sini cahaya memantulkan searah dengan yang datangnya cahaya sehingga menghasilkan besar sudut 180. Oke Mas, ini Mas pegang Mas. Oke, coba tolong sentri Mas. Oke. Nah, dan kamu pegangin ininya. Nah, sentri Mas. Ya, ini fungsinya untuk mana? Pantulannya raketok endi? Mantul rene. Nah, ini. Ini besar pantulannya 180 ya. Ya, anggaplah iyalah. Ya, 180 ya. Langkah selanjutnya untuk posisi senter kita rubah di sini, lalu melewati celah cahaya menuju cermin datar. Adanya sudut datang, sudut pantul dari cahaya, senter selanjutnya akan menaruh lilin di atas celahnya. Taruh lilinnya Mas. Ya Mas. Lilin. Disumet. Oraiku. Biasaan. Jangan di ini dulu, jangan dinyalain dulu Mas. Jangan dinyalain. Nah, Tangan-tangan. kayak gini dulu. Sentri Mas. Ini enggak Ya ditutupi ini. Allah, senternya ya ora murup loh. Enggak apa-apa Mas. Sing anu lho, Kan ya flash ya. Tapi enggak nyala. Jajal. Ora apa-apa. Jajal, ora. Wih, Vivo ku kan. Agak sini Mas, agak sini. Enggak. Bolong dipaski gulungan enggak sih? Ora, iki lho main kotake gede piye lah iki. Kotake kegeden. Karena enggak nyorot. Aja gede-gede. Oh, ini paling bos. Nah, isi pikir pas bayangan iki. Oh iya. Terus Dilihat ya. ini posisi lilinnya semakin mendekat itu semakin kayak asli. Oh. Nah, kayak asli bayangannya. Terus semakin terlihat jelas dan ukurannya hampir menyerupai benda asli. Pada percobaan berikutnya kita akan menggunakan cermin cekung dan cermin cembung. Cermin cembung di layar terlihat adanya bekas cahaya. Lalu
Saat kita gunakan cermin cembung, di posisi layar kita rubah mendekat ke arah cahaya lilin. Di sini juga tidak terlihat tanda adanya bekas cahaya karena sifat cermin cembung adalah menyebar pantulan cahaya. Percobaan berikutnya menggunakan cermin cekung. Cermin cekung mana? Cermin cekung. Cermin cekung. Oke. Cermin cekung. Cermin cekung lagi mau? Iya. Iya. Tapi bos. Saya cermin cekung namun Kita nih datar. Iya mau temen kamu. ayo. Cermin cekung. Ya, sip sip pas nih. Nah, dengan jarak 3 meter. Hah? 3 cm. Iya. Ini kita tambah. 3 cm di jaraknya. Kira-kira iso Dekat. iso. Ya iki lah. Karena ini enggak nyorot. 3 cm. Terus Ini mau bos mau sepiro? ketiga yaitu cermin cekung dengan lilin. Cermin cekung dengan lilin. Udah pilih lilin. Nah, baru tirune lilinnya. Ketero enggak sih? Tapi iki dhewe. Gua nganu kan mau SNE tidak ya. Ibu, videonya Bu. Ayo, di. Aduh. Ya lagi. Ini Bu, satu kali lagi nih Bu. Cermin cekung. Ayo, dismet. Oke. Tarik kesimpulan. Kepiye ke mau? Sing timbul cahayane kene mau dikapakne cermine. Kok api? Api. Piye? Iki nih dipindahin ta kene. Ini ta. Enggak. Lah, iya lek apa? Iya, di bidang ngarepe. Nah, percobaan ketiga ini ada lilin, ada cermin cekung dan bisa terlihat cahayanya. Sebenarnya enggak terlihat sih. Dewe kudu nyedaki kamera. Ya nggak apa-apa lah, anggap aja ketok lah. Terus, Ini gimana foto? Soalnya perlu dia. nah Oh iya kok. dari percobaan yang telah dilakukan, tarik kesimpulan yaitu cermin datar adalah cermin yang memiliki bagian pemantulan bentuk datar, sifat bayangan, maya, tegak dan sama besar. Di layar. Terus sedangkan benda yang berada di depan cermin cembung akan mampu menghasilkan bayangan di area belakang cermin serta akan memiliki sifat maya, tegak dan diperkecil. Cermin cekung bersifat konvergen atau mengumpulkan bayangan. Cermin cekung disebut cermin positif karena fokus dan jari-jarinya positif atau di depan cermin. Sekian video dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Bye bye. Wes, bos. Kalau yang minjem nanti kalau di sini ya. Ya kae lho jikokan. Ya, seng nyile. Kok mau main